Teman-teman, kita sudah masuk ke bulan Maret nih. Udah pada lapor SPT belum? Jangan lupa ya, pelaporan SPT PPH tahunan untuk kita sebagai wajib pajak orang pribadi, itu deadline-nya adalah 31 Maret ya, untuk pelaporan tahun 2022 kemarin. Nah, buat teman-teman yang belum melapor, nah kita perlu perhatikan nih, di sini ada pembaharuan dalam pelaporan SPT e-form gitu ya. Apa aja nih yang baru? Nah, itu ada beberapa hal nih teman-teman, kita perlu perhatikan sama-sama ya. Ada apa dengan pajak? Halo teman-teman. Nah, di sini teman-teman ada yang lapor SPT pakai e-form nggak? Mungkin pakai formulir 1770 atau 1770S. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai formulir ya, e-form SPT PDF, maka di sini ada 3 pembaharuan nih yang baru dari formulirnya. Yaitu yang pertama adalah penyesuaian terhadap PPh final ya. Jadi kan kita sejak adanya Undang-Undang HPP kemarin, itu kan ada perubahan nih terkait dengan PPh final untuk UMKM. Di mana untuk UMKM ini diberikan omzet minimal gitu ya, yaitu sebesar 500 juta rupiah. Jadi buat UMKM yang memang peredaran brutonya itu dalam setahun masih kurang dari 500 juta, dia nggak kena pajak. Dan yang di atas itu, misalnya 1 miliar gitu ya, maka dia dikurangkan dulu dengan 500 juta, sisanya itulah yang dikenakan 0,5% gitu ya, tarif PPh finalnya. Nah kalau di sebelumnya itu belum bisa nih ada omzet minimal tadi, tapi kalau sekarang itu sudah bisa. Jadi teman-teman bisa lihat ya di lampiran 1770, lampiran 3, pada bagian A angka 16. Di situ kan ada penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Nah itu kita bisa lihat tuh, tulisannya adalah PP23/PP55. Kalau sebelumnya cuma PP23 aja gitu ya. Jadi ini sebagai penanda bahwa ini sudah diperbaharui sesuai dengan aturan terbaru, yaitu PP55. Tapi mungkin kita kan juga lebih familiar dengan sebutan PPh final di PP23 gitu ya. Jadi ada slash-nya di sini. Nah, kalau misalnya dulu kita ngisi penghasilan di PPh final ini, itu langsung tergenerate ya. Kita mengisi peredaran bruto di bulan itu berapa, kita misalnya ngisi 50 juta gitu ya. Maka langsung tergenerate, dia dari 50 juta itu langsung dikalikan 0,5%, itulah jumlah PPh final yang harus dibayar gitu. Nah, kalau misalnya sistemnya seperti itu, berarti kan kalau langsung dikaliin ya dari peredaran bruto 0,5%-nya, berarti kan omzet minimal 500 juta itu nggak bisa dong, belum masuk dong. Ya, belum ya, tapi kalau sekarang itu sudah bisa. Tapi di sini kita harus mengisi sendiri ya, kita menghitung sendiri. Jadi kita menuliskan berapa sih peredaran bruto yang didapatkan di bulan itu, kemudian kita hitung pajak yang harus dibayar itu berapa. Dengan kalau misalnya masih di bawah 500 juta, maka kita tuliskan di jumlah PPh final yang dibayar itu 0. Nah, kita bisa lihat di sini ilustrasinya ya. Jadi di bulan Januari sampai bulan Mei, wajib pajak ini tidak membayar PPh final 0,5% karena kumulatifnya itu masih di bawah 500 juta. Tapi mulai bulan Juni ya, dia sudah masuk 560 juta, maka atas sisanya ya 60.560.900 rupiah itu dikenakan PPh final sebesar 0,5% ya. Jadi dia bayar di bulan Juni itu 302.805 rupiah. Begitu seterusnya hingga ke bulan Desember, dan total yang dibayarkan adalah 1 miliar, maksudnya total peredaran brutonya ya, itu 1.073.205.900 rupiah. Nah, atas omzet tersebut itu ya kan dikurangkan dulu dengan 500 juta ya, dan didapat PPh final yang harus dibayarkan yaitu selama setahun adalah 2.866.030 rupiah, seperti itu ya. Dan itu yang masuk ke kolom PPh final PP23/PP55. Nah, itu kan untuk perubahan pertama. Kalau perubahan kedua gimana nih, Mas? Nah, perubahan kedua itu ada di lampiran 1770, lampiran ketiga ya. Bagian B angka 6. Di situ kan
ada penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak. Nah, di sini ada item-item baru nih. Pertama adalah penghasilan dari luar negeri yang diperoleh wajib pajak warga negara asing dengan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jadi ceritanya gini teman-teman, sesuai dengan perundang-undangan yang terbaru, wajib pajak yang dia itu merupakan WNA, tapi dia itu statusnya SPDN. Dia bisa dibebaskan pengenaan pajak dari penghasilan yang dia peroleh dari luar negeri gitu ya. Jadi pajak yang dikenakan gitu ya, PPh yang dikenakan itu hanya penghasilan yang dia peroleh dari dalam negeri doang nih. Gitu. Artinya yang dari luar negeri itu nggak kena pajak. Ada syaratnya tapi yaitu dia adalah WNA dengan keahlian tertentu gitu ya. Nah, WNA keahlian tertentu ini yang dimaksud itu adalah dia berada di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, atau matematika. Nah, dia bisa dapat keringanan pajak, yaitu tidak dikenakan pajak atas penghasilan yang dia peroleh dari luar negeri selama 4 tahun sejak di statusnya itu adalah SPDN, seperti itu ya. Jadi, wajib pajak yang dia itu WNA, SPDN, itu bisa milih nih, apakah dia itu mau pakai P3B, atau dia pakai fasilitas ini, gitu. Jadi sebenarnya keahlian tertentu itu apa aja sih? Nih, di sini ada sedikit gambaran ya, yaitu setidaknya terdapat 25 jabatan yang terlampir berdasarkan pada kode ISCO atau KBJI. Jabatan tersebut antara lain seperti ahli kimia, ahli teknik industri dan produksi, ahli teknik telekomunikasi, dosen di universitas, dan pengembang perangkat lunak. Seperti itu ya. Jadi fasilitasnya adalah seperti itu, dan kalau ada penghasilan yang dia peroleh dari luar negeri itu dimasukkan ke dalam bagian ini gitu ya, bagian baru ini. Kemudian yang kedua ada lagi yaitu imbalan atas natura. Kan kalau di UHPP itu kita diwajibkan ya untuk melaporkan seluruh natura yang kita peroleh. Baik itu natura yang termasuk dalam objek pajak, jadi dia itu menjadi penambah penghasilan kena pajak kita, atau natura yang dikecualikan gitu. Nah, untuk natura yang dikecualikan itu dilaporkan di sini nih, gitu. Nah, emang apa aja sih mas natura yang dikecualikan dari objek PPh? Nah, kalau sesuai dengan PP 55 tahun 2022, ada beberapa nih, yaitu makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, natura pada daerah tertentu, natura yang diberikan karena keharusan pekerjaan, natura yang bersumber dari APBN, APBD, atau APBDes, dan natura dengan jenis dan batasan tertentu. Nah, kalau natura dengan jenis dan batasan tertentu ini masih kita menunggu peraturan Menteri Keuangannya ya, peraturan teknisnya seperti apa. Tapi sebagai gambaran ya, natura dengan jenis dan batasan tertentu itu yang dimaksud, ini ada beberapa gambaran yang diberikan oleh pemerintah. Contohnya, bingkisan hari raya, fasilitas kerja seperti laptop dan juga handphone, fasilitas tempat tinggal bagi karyawan yang bersifat komunal, hingga fasilitas kendaraan bagi pegawai non-manajerial. Gitu. Nah, kalau untuk natura dan kenikmatan yang nilainya berada di bawah batas tertentu, itu batas tertentunya ini kita nunggu PMK. Terus nilai yang dilaporkan nih gimana nih? Nah, kalau natura itu nilainya adalah sesuai dengan nilai pasar ya dari atas natura tersebut. Sedangkan kalau wajib pajak ini menerima dalam bentuk kenikmatan gitu ya. Kan yang dikenakan itu bukan hanya natura tapi juga kenikmatan gitu ya. Kalau dia itu menerima dalam bentuk kenikmatan, maka nilai yang dilaporkan adalah setara dengan biaya yang dikeluarkan oleh pemberi kerja untuk memberikan kenikmatan. Nah, itu adalah perubahan yang ada di e-form SPT 1770 ya teman-teman. Jadi kita sudah paham nih. Dan kita tunggu aja PMK-PMK-nya yang bakal menjelaskan lebih detail terkait dengan contohnya natura ini ya. Agar kita juga berharap semoga PMK-nya itu sifatnya adalah penghitungan yang nanti simpel dan juga pengadministrasiannya itu juga mudah begitu ya. Sekian dari saya Rafif, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Stay curious.